ibadah kita pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan, kami jemaat tempat ini, kembali kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu kembali pada hari ini Bapa. Melalui ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan ibadah ini, dari awal hingga akhirnya, hanya kami serahkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami rasakan Tuhan, lawatan kembali pada hari Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita memujikan pujian ini. Amin. Haleluya. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita imani pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam
kasih Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia, Bapa kasih. Oh, sama-sama Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakannya. Kau setia, Kamu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakannya. Kau setia, Kau mulia, Bapa kasih. Kau setia, Kau mulia, Bapa kasih. Kau setia, Kau mulia, Bapa kasih. Engkau yang setia Tuhan. Yang setia. Allah yang setia. Kau yang menunjukkan kasih setiamu. Allah yang setia. Allah yang setia. Ya lama-lama shalom. Haleluya. Andai Tuhan, Allah yang dahsyat. Syakarallah. Engkau Allah yang kami yang setia Tuhan. Engkau yang sudah menunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Ditakkan suci-Mu kami menyembah.
kasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu, kasih setiamu sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu, Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, terpujilah Bapa. Berkati Tuhan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan ajaib. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita imani pujian ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hari ini, semua berkat kemurahan. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Renungkan pujian ini, bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik bagi kita semua. Segala sesuatu yang kita hadapi dan kita terima sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan kita mencurigai Tuhan. Jangan kita menganggap Tuhan itu jahat. Tetapi apa yang kita terima saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Ajar kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas apa yang sampai hari ini kami alami Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami Tuhan kurang mengucap syukur di hadapan-Mu. Seringkali kami berkeluh kesah Tuhan. Seringkali kami kurang percaya akan Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik,
perlindungan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sungguh luar biasa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami akan mengerti akan rencana rancangan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sungguh baik, amat baik Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Dan rancangan-Mu yang terindah bagi kami semua Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan mengucap syukur atas semuanya ini Bapa. Sebab ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu boleh berkumpul tempat ini, kami rasakan Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu. Di saat dunia mengalami pandemi begini Tuhan, dunia mengalami goncangan-goncangan Tuhan, tetapi kami yakin dan tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap membuat kami teguh Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar pujian dan penyembahan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami juga akan mendengar firman-Mu. Kembali Tuhan berbicara Tuhan melalui mulut juga hamba-Mu melalui firman Bapa. Biar melalui firman-Mu Tuhan kami boleh diteguhkan dan dikuatkan kembali Tuhan pada pagi ini Bapa. Terima kasih, terpujilah Bapa. Kami serahkan firman-Mu ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan ya. Mestinya pagi hari ini yang sampaikan firman Bapak Gembala, berhubung Bapak Gembala kesehatannya terganggu, 4 hari tidak bisa makan ya. Baru kemarin tadi pagi masih bisa makan bubur 2 sendok. Saya sudah bilang Bapak Gembala, tidak usah datang ke gereja ya. Saya tahu fisik tubuhnya itu sangat lemah, tapi maksa. Begitu tadi naik ke atas loteng sudah menggos-menggos. Bukan menggos-menggos karena COVID ya. Jemaat jangan takut ya. Saya juga keluarga saya, tidak usah takut. Anak menantu, tidak usah takut. Ya, papamu itu tidak apa-apa. Cuma memang tubuhnya lemah karena Bapak Gembala itu kan punya alergi ya. Obatnya alergi tidak diminum ya gitu, mesti Bapak Gembala pusing, mual ya, tidak suka makan karena mual gitu, pusing sekali. Tapi orang nggak apa-apa, tadi naik ke atas masuk ke kamar hampir seminggu kamarnya tidak dibersihin, nggak apa, dia masuk langsung bau. Ini kamar kok baunya nggak enak ya, kenapa ya kok baunya nggak enak? Saya lega hati saya bilang gini, waktu di rumah sana Tanjung Sari saya bilang, Pak, ayo hidungmu tak kasih minyak putih. Kamu bisa bau enggak? Kamu tuh enggak usah takut, aku itu enggak ada apa-apa katanya. Dan saya lihat napasnya enggak sesak. Kalau orang kena COVID kan napasnya sesak, Bapak Gembala kan napasnya enggak sesak. Begitu obatnya diminum, kalau obatnya diminum, kakinya bengkak sekali saudara. Tuh, aku sampai tidak mentolnya, kaki mentuntung. Kalau tidak diminum, kaki kempes. Ya. Kaki kempes bagus. Tapi ya gitu, mual, pusing, gejala seperti itu. Nggak suka makan. Jadi, tadi Bapak Gembala sudah maksa lagi tadi. Mau turun, tapi saya rasa mungkin Bapak Gembala sudah nggak tahan. Nggak kuat ya, dia suruh suruh saya nyampaikan firman. Jemaat, saya minta jemaat bantu saya dalam doa. Firman ini firman dadaan, dan saya nyampaikan firman, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tunjukkan yang ini, ya saya sampaikan yang ini. Amin jemaat. Saya tuh jam 9 tidur, jam 1 bangun. Saya khawatir kalau Bapak Gembala itu lapar, kasihan sama saya, tidak mau bangun saya, jadi saya bangun.
Saya tanya, Pak, mau makan apa? Ya bubure panasono. Tak panasi, tak taruh. Dimakan cuma 2 sendok dikit. Kamu masak kacang hijau kemarin. Dia kan suka kacang hijau. Saya masakin kacang hijau. Aduh, makan 1 gelas saja lama gitu ya. Kalau gini nih ya, aku kepingin sarang burung katanya. Untung saya tuh dikasih sama anaknya Feeling sarang burung 1 kotak. Itu saya berterima kasih sama anaknya Feeling, itu baik anak itu. Datang bawa sarang burung 1 kotak. Katanya si Ferry, saya nggak tahu harga sarang burung. Sarang burungnya putih-putih bersih. Katanya Ferry, ini paling nggak 10 juta Pak, Mah katanya. Sudah saya masakkan. Saya kalau masak sarang burung, yang minum, yang makan cuma Bapak Gembala saja. Ya. Lalu saya kata, kalau kamu masak gini ya aku seneng ini, aku suka. Itu memang kesukaannya Bapak Gembala. Saya masakkan kemarin, aduh 1/2 mangkok kecil aja ndak habis-habis sampai seharian. Pak kok ndak diminum sih Pak, sarang burung ini minuman. Jadi saya minta jemaat ya, dukung dalam doa ya untuk Bapak Gembala. Sekarang dukung saya dulu. Haleluya. Kita akan baca Matius 8 ayat 1 dan 2. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dimanapun Tuhan Yesus ada, selalu orang itu berbondong-bondong datang. Seperti di sini. Kalau Benihin yang kebangunan rohani, banyak yang datang. Jemaat, tapi kok cuma orang ini saja yang dapat kesembuhan. Karena orang yang berbondong-bondong, dia cuma berbondong-bondong melihat Tuhan. Ya, ikut-ikut rame-rame. Ayo kita pergi gereja sana. Gereja bagus. Toiletnya itu seperti bintang 5. Jadi pergi ke gereja itu cuma lihat toiletnya seperti bintang 5 enggak. Ya, dicoba toiletnya enak enggak. Banyak orang Kristen kan gitu. Suka ikut-ikut berbondong-bondong di situ saja. Ya, di sana tuh gerejanya bagus. Ya. Tariannya bagus. Leadernya bagus. Penyembahnya bagus. Saudara, tujuannya apa? Oh, di sana bagus. Beda sama yang ini, yang orang kusta ini. Dia datang berbondong ikut, berbondong-bondong, tujuannya cuma satu. Ingin ketemu Tuhan. Amin. Jemaat kalau datang ke gereja harus punya satu tujuan, satu persiapan. Aku ingin ketemu Tuhan. Amin. Ya, jangan cuma ikut-ikutan aja. Kalau ke gereja cuma ikut-ikutan, kita rugi. Orang ini dia punya satu adalah dia mau ketemu sama Tuhan. Saudara, ini orang kusta. Orang yang punya masalah dalam penyakitnya. Saudara, kalau orang sakit itu kan gak enak. Saya itu jaga Bapak Gembala sakit tuh, Bapak Gembala tuh ngelindur. Weli, apa Pak? Enggak, aku ngelindur. Mari gitu, tidur lagi. Ngomel-ngomel. Ya, nanti gini, sambatan, gitu ya. Aduh, saya kasihan. Bapak Gembala tuh orang yang paling kuat. Sakit gimana pun enggak pernah sambatan. Tapi ini dia lagi sambatan, aku bingung. Tuhan, calon Tuhan hamba-Mu. Dia adalah seorang yang mencintai Allah, mencintai Engkau lebih dari segalanya. Hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan.
dan tidak punya motivasi apapun hambamu. Jemaat, saya berdoa sama Tuhan, Orang kalau sakit itu kan gak enak kabeh toh. Rasanya kedu marah, kedu gimana, gak enak. Lah, orang ini sudah sakit, sakitnya kusta, dikucilkan, bukan dikucilkan oleh masyarakat. Kalau COVID itu, kita itu dikucilkan masyarakat, harus isolasi mandiri. Jemaat, ini orang kusta, bukan saja dikucilkan masyarakat. Tidak boleh satu rumah sama keluarga. Loh, kalau COVID masih bisa satu keluarga. Walaupun harus mandiri, harus dipisahkan. Tapi kalau kusta itu, jalan aja. Dia harus bilang apa? Najis gitu. Jadi semua orang tuh menghindar. Dia rasa gimana? Satu perasaan yang gak enak sekali. Ya. Inilah orang kusta, jemaat dikasih Tuhan. Lalu dia cari Tuhan. Dia dengar Tuhan jalan. Dia tahu kesempatan ini. Dia punya satu iman, aku harus sembuh. Jemaat dikasih Tuhan. Itulah motivasi orang yang sakit kusta ini. Beda dengan yang lainnya cuma berbondong-bondong. Jangan kita itu cari Tuhan, ikut Tuhan ke gereja cuma berbondong-bondong. Amin. Haleluya. Amin jemaat. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah. Saudara, apa yang dikerjakan oleh yang sakit kusta ini? Sujud menyembah. Sujud menyembah Tuhan. Jemaat kalau datang ke gereja dengan hati yang sujud menyembah kepada Tuhan. Pujian nyanyikan dengan hati. Ya, menyembah Tuhan. Tuhan paling senang kalau disembah. Makanya iblis ikut-ikut Tuhan. Ya. Iblis katakan, kalau engkau menyembah aku, maka dunia ini akan kuberikan kepadamu. Saudaraku, tapi Tuhan katakan, nyalah. Hanya kepada Tuhan saja aku menyembah. Saudara, hati-hati. Kita tuh menyembah siapa? Kepada Allah Bapa kita atau kepada iblis? Ya. Ini orang ini dia menyembah Tuhan. Dia senangkan hati Tuhan lebih dulu. Jemaat sekarang tuh kita tuh enak loh. Punya HP, punya WA, punya apa? YouTube. Kita bisa belajar bagaimana cara menyembah Tuhan. Saya kalau dengar di YouTube, itu Ibu Pendeta Agnes Maria, dia sekarang ngadakan penyembahan. Bagus sekali sembahnya. Saudara, saya tidak lihat masalah-masalah, kesalahan atau apa. Semua orang bisa salah. Pendeta besar, pendeta kecil, jemaat, semua bisa salah. Tapi kita harus kasih kesempatan orang untuk orang bisa bertobat. Dia masih dipakai Tuhan. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kita harus hormati. Ya, saya dengarkan penyembahnya. Hati saya itu rasanya damai, senang gitu. Jemaat belajar bisa menyembah Tuhan. Amin. Kalau kita punya masalah datang pada Tuhan dengan hati yang menyembah. Tidak drosor gitu saja, tapi hati kita sembah kepada Tuhan. Orang ini datang kepada Tuhan, satu yang dia lakukan adalah dia menyembah tersyukur di bawah kaki Tuhan. Tidak peduli orang banyak, dia tidak malu. Dia tidak malu. Biarpun orang banyak, dia tersyukur di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Lalu kedua apa? Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, sangat rendah hati. Dia minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi yang seizin Tuhan. Tapi yang nurut kehendak Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, saudara, kita minta Tuhan enggak jika Tuhan mau. Enggak. Ya. Apa yang aku mau Tuhan harus nuruti aku. Aku maunya motor Innova, Tuhan harus kasih aku Innova. Aku mau mobil Alphard, Tuhan harus kasih aku Alphard. Sesuai imanku Tuhan kasih aku Alphard. Tidak. Apa yang kita inginkan, minta dari Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau. Amin.
Kalau Tuhan mau. Saya itu kalau ke pasar Pasmor ya, jalan dari rumah Yudi jalan. Di daerah situ ada teman saya itu kaya. Dia punya mobil itu kecil. Saya enggak tahu mereknya apa mobil. Kecil, lucu, kadang ganti. Casingnya diganti seperti motornya Abri. Kadang casingnya ganti ini ya. Sampai saya sapa mobilnya. Halo, lama ya kita enggak ketemu, ada COVID. Saya sapa. Aku suka loh sama kamu, mobilnya tak bilang, aku suka loh sama kamu. Tuhan, aku dikasih mobil ini mau Tuhan. Tapi saudara tahu mobil itu mahal. Kata teman saya itu mobilnya mahal. Jemaat, apa yang Tuhan mau? Apa Tuhan kasih saya mobil itu? Enggak. Kenapa? Saya enggak bisa nyetir. Dikasih mobil itu nabrak-nabrak. Ya toh? Nah, saya tidak memaksa Tuhan. Saya cuma bercanda. Ya, aku suka loh sama kamu, mobilnya tak jak omong, saudara. Nah, di sini kata Tuhan, jika Tuhan mau. Ya, bukan jika aku mau, tapi jika Tuhan mau. Jemaat, kadang apa yang kita mau belum tentu cocok dengan hati Tuhan. Kalau enggak cocok sama hati Tuhan, kita itu jangan memaksa, ya. Kita jangan memaksa Tuhan, lalu kita marah sama Tuhan, lalu kita protes sama Tuhan. Jangan. Ya. Semua orang punya masalah. Tapi serahkan sama Tuhan, seperti orang kusta ini. Saudara, apa orang kusta ini tidak protes? Tuhan, kenapa aku kok jadi kusta Tuhan? Aku sampai dikucilkan, aku sampai tidak bisa kumpul sama istri anak-anakku Tuhan. Kenapa orang lain boleh? Yang lebih jahat tidak jadi kusta. Kenapa aku Tuhan tidak? Tidak. Tapi dia menyembah Tuhan. Hatinya tulus sama Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Bisakah kita kalau doa itu sampai nembus ke hatinya Tuhan? Orang ini bisa. Bisalah kita itu sampai membuka pintu sorga doa kita ini. Orang ini bisa. Kenapa? Rendah hati. Jangan kita dudeng-dudeng Tuhan. Oh Tuhan itu enggak adil. Tuhan itu begini. Ya, jangan. Tapi rendahkan diri kita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan. Ya, jika Tuhan mau, jika ya Tuhan, biarlah seturut apa yang Tuhan mau. Itu yang aku minta. Seperti Daud. Daud itu rendah hati sama Tuhan. Makanya Tuhan sayang sama Daud. Jemaat, kalau kita disayang Tuhan, apa yang kita minta Tuhan tidak kasih. Kadang kita itu sombong. Ya, angkuh. Merasa kita itu sudah luar biasa. Ya. Merasa kita itu hebat. Ya, tidak. Tuhan enggak suka orang angkuh. Tuhan bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Bahkan Tuhan ulurkan tangannya, memegang dia. Sampai dia sembuh. Saudara, enggak ada orang yang mau menjamah orang kusta. Orang kusta itu jijik. Tapi Tuhan Yesus mau menjamahnya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh dengan rendah hati, memohon, Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Jemaat, firman Tuhan memang tidak saya panjangkan. Karena saya sebetulnya dadaan, tapi ini dapat firman. Waktu saya doa dapat firman ini sudah puji Tuhan. Ya, saya kasihan sama Bapak Gembala, tengah malam jam 2 itu dia bangun. Dia buka laptopnya, dia nukkan ayat-ayat firman. Ya, saudara, Bapak Gembala kita itu jadi teladan kita. Ya, dalam keadaan fisik yang lemah, ya, bertanggung jawab. Ferry itu bergurau sama saya. Mah, lah papa ndak bisa, aku aja. Tak pikir ya dia. Kalau papa ndak bisa ya aku aja. Aku pikir dia yang cari, yang bawa firman, ya. Sampai Tresia bilang gini, ya biar toh Pak, biar Ferry atau biar Koko sampai no firman. Kasih kesempatan Koko ini, ya.
penerus katanya gini. Tapi Bapak Gembala enggak mau. Enggak, aku yang bertanggung jawab. Makanya Bapak Gembala itu tadi pagi jam 5 nyetir mobil ke sini itu saudara. Aku takut aku harus ikut. Tadi naik atas mandi saya jaga terus. Sudah turun, enggak. Saya takut karena tubuhnya lemah sekali. Ya, saya setelah keluar dari kamar mandi saya lihat kok rodok ketok seger. Turun kamu, aku enggak apa-apa. Ya, enggak tahu dia itu cuma lihat saya saja. Kok saya enggak turun-turun, saya kan khawatir. Saudaraku, doakan Bapak Gembala kita. Amin. Untung sampai saya berdoa, Tuhan, kalau seandainya saya yang harus firman apa yang akan saya sampaikan untuk jemaat. Hari ini kita akan mengingati kenaikan Tuhan Yesus. Untuk nyatakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan katakan apa? Pesannya, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Amin. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Dari mana kita bisa melakukan itu? Dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita baru bisa memberi contoh bagi orang lain. Untuk supaya orang lain itu percaya kepada Tuhan. Saya dapatkan satu kesaksian begini, ya. Jemaat, ada seorang ateis. Jemaat tahu ateis? Ateis itu orang yang tidak mau Allah, yang tidak percaya Allah. Setiap kali diajak sama istrinya tidak mau. Kali ini istri bilang, ayo ikut aku ke gereja. Satu kalinya saja, kamu dengarkan firman. Dengarkan aja, enggak usah apa-apa. Gak mau nyanyi ya gak apa-apa, pokoknya dengar. Nah, itu bukan di gereja, tapi di satu persekutuan. Tetapi waktu acaranya adalah pendalaman Alkitab. Ya. Lah, waktu pendeta itu menyampaikan, ulaskan tentang isi Alkitab itu, tiba-tiba didatangi polisi. Polisi datang, permisi, ini apakah Bapak ini ya, satu contoh Bapak Pendeta John, ya ini, iya saya, maaf ya Pak, saya sampaikan berita buruk. Ya kenapa? Putri Bapak baru meninggal karena diperkosa. Saudara, apa hatinya gak semendal? Kalau diberitakan anaknya itu mati, diperkosa. Pendeta itu diem. Lalu dia gini, ya sebentar Pak Polisi, nanti saya nyusul ke sana. Lalu dia teruskan lagi, ulaskan firman Tuhan, dia sampaikan. Kalau kita gimana saudara? Langsung mencolot ya, aduh anakku, gini ya. Misalnya anaknya namanya siapa? Fanny gitu, aduh Fanny, anakku Fanny gitu ya. Langsung histeris, tapi dia enggak. Bapak ini enggak. Dia teruskan sampaikan firman. Selesai dia ajak berdoa. Lah doanya ini, Tuhan kami mengucap syukur. Karena Engkau sungguh Allah yang baik. Apapun yang terjadi atas diri anakku, semua si izin-Mu. Dan Tuhan, aku percaya saat ini anakku ada di surga bersama dengan Engkau. Waduh, ini sing ateis itu kaget dengar doanya. Ini manusia macam apa ini? Anak ini diperkosa sampai mati meninggal, dia tidak marah, doanya masih mengucapkan syukur sama Tuhan. Ini bapak macam apa kok kuat seperti ini? Kok bisa kuat seperti ini? Jemaat, itu loh permulaan ateis ini. Dia heran orang Kristen tuh kok bisa kuat gitu. Lalu dia bertobat, ya. Jemaat, kita perlu dengarkan firman. Ini mungkin kedatangan Tuhan tidak lama. Jangan kita santai-santai enak-enak terus. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kebangkitan Tuhan itu
itu memberikan kita contoh bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Amin. Allah yang hidup sampai sekarang. Kalau dulu Tuhan bisa sembuhkan orang kusta, sekarang pun Tuhan sanggup menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Saya jemaat, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan setiap kami untuk selalu takut dan setiakan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, juga berkati Bapak Gembala yang saat ini mengalami kelemahan tubuhnya Tuhan secara fisik. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menjamah Tuhan. Terima kasih Pak. Kami juga sudah akan berikan persembahan yang terbaik bagi Bapak. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi. Biar melalui persembahan Tuhan pekerjaan-Mu bisa diperluas. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa. Silakan duduk. Lewati semua berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik, sangat baik, dan luar biasa baiknya bagi kami semua. Tuhan, hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan. Tapi kami tahu satu perkara Tuhan, Engkau tinggalkan Tuhan berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu untuk orang yang percaya dan datang kepadamu Bapa. Semua Tuhan, karunia-karunia-Mu, kebaikan-Mu, semua anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi orang yang mencari kepadamu. Dengan rendah hati ya Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu, mereka dengan tekun, dengan kesetiaannya datang mencari Tuhan. Kami ingat Bapak Gembala kami yang pagi hari tidak bisa turun Tuhan untuk melayani Engkau. Ampuni segala kelemahan kekurangan tubuhnya. Engkau jamah dan sembuhkan Bapak Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, singkirkan semua sakitnya, pulihkan kesehatannya Tuhan. Supaya minggu depan hamba-Mu bisa melayani Engkau kembali. Dan kami dapat berkat-berkat firman Tuhan dari pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan katakan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan.
Diberkatilah kau pada waktu keluar di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, rumah tanggamu, istri, anak-anakmu, suamimu, semuanya. Terima kasih Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kiranya kasih Allah, berkat kuasa Roh Kudus, persekutuan di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersamamu